Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mugis dengan NPM 1212020055 dari akuntansi A. Di sini saya akan memberikan sedikit cara untuk mencari data kuesioner primer. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber datanya. Beberapa teknik pengumpulan data primer antara lain observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner. Data kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang ditunjukkan kepada responden. Jawaban responden atas semua pertanyaan dalam kuesioner kemudian dicatat atau direkam. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang efisien bila peneliti mengetahui secara pasti data atau informasi apa yang dibutuhkan dan bagaimana variabel yang menyatakan informasi yang dibutuhkan tersebut diukur. Sini ada langkah-langkah uji untuk data primer. Yang pertama, statistik deskriptif. Yang kedua, ada uji kualitas data dibagi dua. Yang pertama, uji validitas. Yang kedua, uji reliabilitas. Yang ketiga, ada uji asumsi klasik. Yang keempat, ada uji regresi linear berganda. Yang kelima, ada uji hipotesis dibagi dua. Yang pertama, uji T sama uji F. Dan yang keenam, ada uji koefisien determinasi. Statistik deskriptif, yaitu membahas tentang cara-cara pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang berguna dan mudah dipahami. Dengan kata lain, statistika deskriptif adalah penggambaran data yang telah dikumpulkan. Banyak cara yang bisa digunakan untuk menggambarkan data, bisa menggunakan tabel distribusi, bisa menggunakan tabel distribusi, grafik, diagram, atau dalam bentuk narasi. Selanjutnya, ada uji kualitas data. Uji kualitas data adalah uji yang disyaratkan dalam penelitian dengan instrumen kuesioner. Tujuannya untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan valid atau reliable. Sebab kebenaran data yang diolah sangat menentukan kualitas hasil penelitian. Sini uji kualitas data dibagi menjadi dua. Yang pertama, uji validitas data. Uji validitas merupakan alat uji yang digunakan untuk mengukur keakuratan data yang diteliti. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai correct item total correlation di atas 0,3, maka item pertanyaan tersebut valid pada tabel item total correlation. Nah, jadi kita melihat data pada nilai pada tabel corrected item total correlation, yang dimana yang nilainya di atas 0,3 maka dinyatakan valid. Yang kedua, ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah pengujian yang dilakukan terhadap butir-butir pertanyaan dari angket untuk mengukur keandalan atau konsistensi dari instrumen penelitian. Pengujian dilakukan dengan melihat Cronbach alpha di atas 0,6 pada tabel reliability statistik. Di sini kita melihat nilai Cronbach alpha yang dimana di atas 0,6 maka dinyatakan konsistensi. Selanjutnya kita lihat data yang sudah saya siapkan. Analisis, pengaruh, kemandirian, belajar, dan motivasi berprestasi terhadap prestasi praktikum aplikasi software SPSS pada mahasiswa Universitas Yarsi Prodi Akuntansi tahun ajaran 2019. Di sini ada metode penelitiannya, kerangka penelitian. Kemandirian belajar X1, motivasi berprestasi X2, prestasi praktikum aplikasi software SPSS Y. Nah, di sini ada kisi-kisi angket penelitian, di mana kemandirian belajar X1 ada 3 indikator. Yang pertama,
mampu bekerja sendiri dengan butir 1 dan 2 dengan jumlah 2. Yang kedua, menguasai keahlian dan keterampilan belajar dengan butir 3 dan 4 dengan jumlah 2. Yang ketiga, bertanggung jawab dengan butir 5 dan 6 dengan jumlah 2. Yang kedua, ada motivasi berprestasi X2 dengan indikator 2. Yang pertama, mempunyai tanggung jawab dengan butir 1 dan 2 dengan jumlah 2. Yang kedua, membutuhkan umpan balik dengan butir 3, 4, dan 5 dengan jumlah 3. Yang ketiga, ada prestasi praktikum aplikasi software SPSS dengan dua indikator. Yang pertama, inovatif dengan butir 1 dan 2 dengan jumlah 2. Yang kedua, berorientasi untuk sukses dengan butir 3, 4, 5, 6, dan 7 dengan jumlah 5. Di sini keterangannya 1 sama dengan sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, 5 sangat setuju. Selanjutnya, setelah kita membuka datanya, kita ke variabel view-nya. Sini desimalnya kita ganti menjadi 0 semua, 0 semuanya. Nah, di sini B01 sampai B07 value-nya kita ganti 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, 5 sangat setuju. Setelah itu kita ke data view, kita ke analyze, kita ke deskriptif statistik, kita ke frekuensi. Nah, sini kita pindahin dulu datanya. Setelah kita masukin datanya, kita ke statistik, kita checklist mean, median, modus, sum, standar deviasi, varians, nilai minimum, sama nilai maksimumnya. Setelah itu kita continue, langsung oke. Selanjutnya, setelah datanya keluar, di sini kita lihat gendernya, data valid, jumlahnya ada 171, kelasnya jumlahnya ada 171. Sini juga ada mean, median, modus, standar deviasi, varians, minimum, maksimum, dan sum. Setelah itu kita lihat gender laki. Di sini kita lihat frekuensinya, frekuensi gendernya. Laki-laki dengan frekuensi 109, perempuan dengan frekuensi 67 dengan total 171. Nah, di sini kita lihat frekuensi kelasnya. Di sini terdapat 3 kelas, akuntansi A, B, dan C. Dengan frekuensi akuntansi A 64, akuntansi B 71, akuntansi C 36 dengan total 171. Sini kita lihat B01. Sini kita bisa melihat frekuensinya yang sangat tidak setuju ada 4, yang tidak setuju 16, netral ada 44, setuju ada 70, sangat setuju ada 37 dengan total 171 dan seterusnya sampai W07. Oke. Ini cara mencari statistik deskriptifnya. Sebelum kita melanjutkan ke uji kualitas datanya, kita lihat dulu beberapa pertanyaannya. Di sini kemandirian belajar X1. 1. Saya tidak merasa tergantung untuk mengerjakan tugas dengan teman-teman. 2. Saya bisa mempelajari sendiri materi pelajaran yang belum saya pahami. Yang ketiga, saya mengetahui cara melakukan uji ANOVA satu arah dengan aplikasi software SPSS. 4.
Yang keempat, saya mengetahui cara yang lebih mudah untuk mempelajari materi praktikum aplikasi software SPSS. Yang kelima, apabila ada tugas dari dosen, saya langsung mengerjakannya. Yang keenam, saya selalu mengikuti pelajaran dengan baik saat pertemuan sinkronus. Di sini, motivasi berprestasi X2, 1. Saya langsung mempraktikkan langkah-langkah yang sedang diberikan dosen agar tidak tertinggal materi yang sedang dipelajari. 2. Saya mengajak teman saya belajar kelompok apabila memiliki banyak waktu luang. Yang ketiga, saya bersemangat belajar dengan baik agar memperoleh nilai yang baik pula. Keempat, saya selalu mengikuti perkuliahan tepat waktu karena saya tidak ingin tertinggal materi yang sedang dipelajari. Yang kelima, saya selalu mengikuti perkuliahan agar bisa memahami materi yang diberikan dosen. Selanjutnya, prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Y. Saya selalu mengerjakan tugas dengan cara berbeda dari yang dicontohkan dosen. 2. Saya suka mencari hal-hal baru tentang aplikasi software SPSS. 3. Saya belajar dengan rajin agar dapat menjadi orang yang sukses. 4. Saya memiliki cita-cita yang akan saya capai. Kelima, saya terlalu tergantung kepada cita-cita saya. Yang keenam, saya selalu belajar dengan baik agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Yang ketujuh, apabila mendapat nilai yang kurang baik, saya tidak merasa putus asa untuk terus belajar. Selanjutnya, kita ke uji kualitas data. Di uji kualitas data, ada dua. Yang pertama, uji validitas. Di sini, kita ke analyze, kita ke scale, kita ke reliability analyze. Di sini, karena kita mempunyai 3 variabel, jadi kita masukin datanya satu per satu. Selanjutnya, kita masukkan data yang M01, motivasi berprestasi. Setelah kita masukin datanya, sama seperti tadi, kita ke statistik, kita checklist yang scale if item delete. Kita continue, kita langsung ke OK. Setelah itu, kita masukkan variabel yang W01 sampai W07. Setelah kita masukkan sama seperti tadi, kita checklist yang scale is item delete. Kita continue, langsung kita klik OK. Selanjutnya, setelah keluar datanya, di sini untuk menguji data tersebut valid atau tidaknya, di sini kita lihat tabel corrected item total correlation, di mana semua nilai B01 sampai B06 di tabel corrected item total correlation itu di atas 0,3, yang artinya data itu valid. Nah, untuk melihat reliabilitas datanya, di sini kita lihat tabel Cronbach alpha. Nah, di sini seperti yang sudah saya bilang, di mana datanya di atas 0,6, berarti data tersebut reliable. Selanjutnya, kita ke variabel M01 sampai M05. Di sini kita lihat data tersebut valid atau tidak. Di sini kita lihat nilai corrected item total correlation-nya. Di sini nilai corrected item total correlation-nya itu di atas 0,3, yang artinya data tersebut valid. Nah, di sini untuk menguji reliabilitasnya sama seperti tadi, ini kita lihat Cronbach alpha-nya. Di sini Cronbach alpha-nya di atas 0,6, yang artinya data tersebut reliable.
Selanjutnya kita lihat variabel W01 sampai W07. Di sini kita lihat nilai correct item total correlation-nya itu di atas 0,3, yang artinya data tersebut valid. Nah, di sini untuk melihat reliabilitas datanya, di sini kita lihat data Cronbach alpha, nilainya itu di atas 0,6, yang artinya data tersebut reliable. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.